Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjut materi kita lagi, sambungan dari pembahasan yang sebelumnya. Pembahasan yang sebelumnya yaitu membahas tentang kandungan surah Al-Balad dari ayat 1 sampai 10. Hari ini kita lanjut poin B-nya, yakni tentang isi kandungan Quran surah Az-Zumar ayat 53. Yang temanya besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, mari sama-sama kita dengarkan, hayati bacaan Quran surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anak-anakku sekalian, makna kandungan ayat yang dibaca tadi ada beberapa poin yang sini kita pahami, dapat kita mengerti. Yang pertama, seruan untuk seorang pendosa. Ayat ini tadi adalah panggilan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang telah berbuat kemaksiatan yang sudah jauh perjalanannya, karena mereka itu sudah melampaui batas. Ini seruan Allah Subhanahu wa taala dengan cinta, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyeru, menyampaikan untuk orang-orang yang sudah berbuat maksiat itu sudah melampaui batas. Itu yang pertama makna kandungannya. Dan adapun kandungan yang kedua, makna daripada Quran surah Az-Zumar, larangan berputus asa. Sebesar apapun dosa seseorang, tidak boleh putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebanyak apapun dosa kita, sejauh mana kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sampai berputus asa dan kita jangan sampai tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita. Artinya kita jangan sampai berputus asa. Udahlah, aku tak mau lagi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosaku sudah sebesar gunung. Dosaku sudah sebanyak pasir di pantai. Sudah seperti dalamnya lautan. Jadi kita berputus asa daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya poin yang kedua, kandungan daripada Quran surah Az-Zumar ini, Allah melarang kita untuk berputus asa. Dan poin yang ketiga, ampunan universal. Allah mengampuni semua dosa bagi yang mau bertaubat, kecuali dosa syirik jika dibawa mati tanpa bertaubat. Jadi poin yang ketiga ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa selama kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala,
ialah dosa syirik. Tetapi jika dosa syirik ini dibawa tanpa bertaubat, akan tetapi kalau dia sudah bertaubat, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya. Akan tetapi jika masih juga syirik dan dibawa mati, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, yang pertama tadi seruan Allah kepada kita. Yang kedua, kita tidak boleh berputus asa. Dan yang ketiga ini ampunan Allah Subhanahu wa taala secara universal, secara keseluruhan. Artinya apa? Sebanyak apapun dosa kita, selama kita mau bertaubat, selama kita menyesal atas perbuatan dosa kita, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, adapun syarat mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, taubat nasuha. Taubat nasuha ini artinya apa? Taubat yang sebenar-benarnya taubat. Ketika melakukan dosa benar-benar menyesal apa yang telah diperbuat, menyesal perbuatan dan berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi. Dia betul-betul menyesal dan dia berjanji pada dirinya takkan pernah mengulangi dosa yang sudah ia lakukan. Nah, ini salah satu syarat diterimanya ampunan kita. Artinya harus betul-betul bertaubat, benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada poin yang kedua, beriman dan beramal saleh, mengiringi taubat dengan perbaikan diri. Setelah kita bertaubat, kita iringi diri kita yang beriman dan kita melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal saleh untuk mengiringi perjalanan taubat kita dalam memperbaiki diri kita, agar kita itu benar-benar yakin bahwa kita itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun yang ketiga, janji Allah, kejahatan orang bertaubat akan diganti Allah dengan kebajikan. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang betul-betul ingin bertaubat, betul-betul ingin menyesal daripada melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia betul-betul bertaubat, nih Allah ganti, ini Allah janji kepada dirinya, Allah ganti dengan kebajikan. Insyaallah betul luar biasanya rahmat Allah dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Artinya kita jangan sampai berputus asa, dan kita itu mesti benar-benar bertaubat, mesti benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, poin selanjutnya, rahmat Allah bagi kelompok lain. Yang pertama, rahmat Allah bagi kelompok lain yang pertama itu bagi orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik ini, jika mereka bertaubat sebelum ajal, Allah tetap menerima taubatnya. Nah, jadi selama mereka masih bertaubat, orang musyrik ini, orang yang syirik tadi, orang yang berlaku syirik, orang yang menduakan Allah, ketika mereka sebelum ajalnya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan yang kedua, orang munafik meskipun tempatnya di tingkatan neraka paling bawah, mereka tetap punya kesempatan selamat jika mereka itu bertaubat dan mengadakan perbaikan. Jadi orang-orang munafik juga, padahal mereka itu orang-orang munafik sudah jelas akan ditempatkan di neraka yang paling bawah sekali. Akan tetapi mereka ini memiliki kesempatan ketika mereka betul-betul ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan. Selama jika betul-betul mereka bertaubatnya dan ingin memperbaiki dirinya. Karena sesuai dengan surah Quran surah An-Nisa ayat 145 sampai ayat 186. Baiklah, selanjutnya kesimpulan dari pembahasan kita
yang sudah kita bahas, sudah dijelaskan. Adapun kesimpulannya yang pertama, pintu rahmat Allah dan pintu taubat Allah sangatlah luas. Itu pintu rahmat dan pintu Allah kita yakini sangatlah luas. Yang kedua, tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sedikit, aku udah terlambat, aku udah jauh dalam kesesatan, aku takut Allah tak mengampunkan. Jangan kita katakan kepada diri kita bahwa Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita minta ampun, maka Allah akan ampunkan. Iman harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Artinya kalau kita sudah bertaubat, sudah benar-benar bertaubat, kita iringi dengan taubat kita itu dengan perbuatan-perbuatan amal soleh, perbuatan-perbuatan amal kebaikan.